Di bawah langit yang sama, melodi kedamaian tercipta dari harmoni yang berbeda, berdampingan dalam khusyuknya doa, menyatu dalam indahnya toleransi. Inilah kita, sebuah peradaban besar yang tumbuh di tanah air tercinta Indonesia. Terlahir dari ribuan suku yang membentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan warna dikagumi karena keberagaman. Beda keyakinan bukanlah sekat pembatas, melainkan jembatan yang perkerat. Perbedaan adat dan budaya adalah kekayaan yang menjaga kita tetap utuh. Karena pada akhirnya, indahnya kerukunan umat beragama di Indonesia adalah bukti nyata bahwa dalam perbedaan kita menemukan kekuatan untuk saling menjaga, saling menghargai, dan bersatu dalam damai. Halo semuanya, kenalin aku Della Putri Hestina, mahasiswa semester 6 jurusan akuntansi dengan NIM 2321202726. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat dengerin hasil wawancara aku bareng beberapa teman-teman kita. Nah, tema yang kita bahas kali ini cukup seru dan penting banget, yaitu tentang kerukunan umat beragama. Di sini, aku udah wawancarai 5 orang narasumber dengan latar belakang agama yang berbeda secara bergantian. Ada yang beragama Islam dan juga beragama Kristen. Penasaran kan bagaimana pandangan mereka tentang toleransi dan cara menjaga kedamaian? Langsung aja yuk kita dengerin obrolan aku dengan para narasumber. Halo, boleh perkenalkan kan nama kakak siapa, dari mana, dan agama kakak apa? Perkenalkan, nama aku Hana dari Medan. Agamaku Kristen Katolik. Oke kak, izin wawancaranya ya kak. Bagaimana pendapat kakak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat kakak nih, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik? Menurut saya dari 10 sampai 100 mungkin di 80 ya. Kalau secara umumnya sudah terjalin dengan baik lah, tapi paling ada di beberapa tempat, khususnya di bagian pedalaman lah yang sering terjadi konflik antar umat beragama. Oke, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama kakak sendiri nih? Agama saya dengan agama lainnya Kak? Iya, benar. Kalau dari pengalaman saya sih sejauh ini aman, tapi paling lihat dari berita-berita aja sih Kak, masih ada konflik gitu. Tapi ya kalau secara umumnya masih udah saling menghormati lah sama lain, terus udah saling menghargai. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, dalam ajaran kakak nih, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dari agama saya Katolik, kami mengajarkan kasih ya, bukan hanya dengan manusia saja, tapi dengan semua makhluk hidup juga, harus saling mengasihi, terus saling menghormati. Lalu bagaimana cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di kalangan masyarakat yang heterogen gitu, apalagi Gen Z kan? Kalau menurut saya, semua agama pasti mengajarkan hal yang baik ya kan. Harusnya ya, apalagi Gen Z ya, yang udah smart lah, udah tahu lah gitu mana yang baik mana yang buruk, harus saling menghargai sekalipun mungkin ada yang nggak percaya agama sekalipun, harus saling tolong-nolong juga. Lalu menurut pendapat kami, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, terutama di lingkungan sekitar kita? Harus saling belajar sih, apalagi buat orang tua lah gitu, diajarin ke anak-anaknya dari dini ya, harus saling menghargai, karena semua agama juga mengajarkan hal yang baik. Terus menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya, pemerintah harus sesuai lah sama Pancasila kita nomor 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi nggak ada agama yang dibeda-bedain, semuanya punya hak yang sama, agama yang minoritas maupun yang mayoritas. Oke kak, thank you ya. Iya Kak. Bye bye.
Boleh tahu kan abang siapa? Agama dari mana? Nama saya Muhammad Idris Tito, saya Islam. Bang, saya mau nanya sedikit nih, bagaimana nih pendapat abang tentang kerukunan umat beragama di Indonesia? Kita perlu agama kita Indonesia ini baik, tapi kita tidak terlalu baik. Menurut pendapat abang nih, dari skala 10 sampai 100, berapa agama di Indonesia ini termasuk rukun agama? Kalau termasuk itu, saya tidak sih bisa 10%. Kenapa itu bang? tidak bilang kita kan pasti menjadikannya Ah, satu sadar kepala sama agama. Terus dalam ajaran abang nih sebagai agama Islam, bagaimana kerukunan antar umat di ajaran agama Islam itu? Ya, kerukunan kami sih harganya wajib. Terus yang ketiga nih, bagaimana cara abang menciptakan suasana yang harmonis di antara umat beragama, terutama umat Islam? Ya seperti tadi saya bilang, Jaga. jaga Oke. Terus yang keempat nih, menurut abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar umat di dunia gitu. Jadi ini satu kali dunia. Untuk gimana kerukunannya dirapat? kerukunan Gimana caranya? caranya ya bersihkan Ini yang terakhir nih bang, terakhir ya. Menurut pendapat abang, bagaimana seharusnya peran pemerintah ya untuk menciptakan kerukunan? Jadi peran pemerintah gimana dalam kerukunan umat beragama? kalau peranan pemerintah itu seperti misalnya kita berusaha Nah, dan kita bekerja di sana ya kita fasilitas ya fasilitas seperti rumah ibadah. Gitu ya. Oke bang, thank you ya bang Yudi. Bye bye. Bye bye. Halo kak. Oh, boleh perkenalkan nggak nama kakak siapa? Terus kakak dari mana dan agama? Perkenalkan, nama saya Anissa Nurasana, saya berasal dari Labura dan saya beragama Islam. Oke, kak ini saya mau wawancarai sedikit aja. Yang pertama nih, bagaimana pendapat kakak nih mengenai kerukunan umat beragama? Menurut pendapat saya tentang kerukunan umat beragama di Indonesia terutamanya itu cukup baik. Baik. Kalau menurut kakak dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar umat beragama ini terjalin dengan baik? Kalau kita hitung-hitung, kita takar seperti itu, sudah bisa dikatakan 80%. 80%, kenapa? Karena sudah dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang masih ada kejanggalan seperti kayak ketidakadilannya atau diskriminasi terhadap agama lain. Oke. Terus dalam ajaran kakak nih, terutama Islam, bagaimana kerukunan antar umat beragama dilakukan? Nah, dalam agama Islam sendiri itu kan kita tidak dipaksakan untuk memilih agama masing-masing. Nah, jadi itu diajarkan untuk saling menghargai agama sesama ataupun tidak, ya seperti itulah kurang lebih. Terus yang ketiga nih kak, bagaimana cara kakak menciptakan suasana kehidupan yang harmonis antar umat beragama? Kembali lagi kita saling menghargai satu sama lain dan kita saling menghormati aja agamanya. Terus menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar umat lain di dunia ini? Gimana caranya? Bisa diulangi? Menurut pendapat kakak, apa yang seharusnya dilakukan setiap umat beragama? Gitu. Ya, lebih ke itu tadi sih, saling menghargai satu sama lain, habis itu juga saling menghormati agama satu sama lain dan tidak membeda-bedakan antara agama yang ini dengan agama yang lain. Ini terakhir nih kak, pertanyaan terakhir. Menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam kerukunan beragama ini gitu, untuk menciptakan kedamaian lah? Jadi peran pemerintah itu gimana? Kita ambil contohnya aja di Indonesia ini, ya sikapnya itu harus bersifat adil. Nah, tidak ada diskriminasi terhadap agama yang lain. Contohnya kayak kita di dunia pekerjaan nih, tidak membeda-bedakan atasan dengan yang bawahan, agama ini dengan agama ini, jadi bisa. Oke, itu aja sih kak. Thank you ya kak. Oke, baik. Halo bang, halo kak. boleh perkenalkan bang, abang atas nama siapa, dari mana, dan agama abang apa?
Perkenalkan, nama saya Bang Ahmad. Agama saya Islam, asal saya dari Medan. Oke, izin wawancara sebentar ya Bang. Menurut pendapat Abang nih, mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu gimana? Menurut saya sih kompak sih. Kompak ya. Terus dari skala 10 sampai 100, kerukunan antar umat beragama ini gimana? Menurut pandangan saya, kalau saya nilai ini sekitar 77% lah. 77%. Iya. Kenapa itu Bang? Karena sisanya 23% itu biasanya berbeda pandangan. Berbeda pandangan. Ya. Dalam arti gimana? Berbeda pandangan gimana? Ya pastinya ada konflik lah. Nah, di antara 23% itu ya tidak ada toleransi lah. Oke. Terus dalam ajaran Abang tadi Islam ya? Iya. Dalam ajaran Abang sebagai agama Islam, bagaimana cara kerukunan dalam ajaran Islam ini dilakukan Bang? Yang pastinya di dalam Islam ini saling menjaga kerukunan, kekompakan, dan toleransi dengan agama lainnya. Toleransi dengan agama lainnya. Iya. Lalu bagaimana cara Abang menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis? Yang pastinya kita saling toleransi lah dengan agama lain. Tidak ada pilih membantuan dengan agama lain, saling membantu lah. Oke. Terus menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar umat lain? Yang pastinya saling toleransi, Terus saling menolong. Yang susah kita bantu lah. Oke. Terus menurut ini untuk pertanyaan terakhir nih Bang, menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Yang pastinya peran utama pemerintah ini tidak ada tebang pilih lah dalam fasilitas ibadah. Hindu, Islam, Kristen, semua rata lah dalam untuk fasilitas beribadah. Itulah peran utama pemerintah. Berarti nggak pilih-pilih ya Bang, semua harus sesuai dengan agama ya? Iya. Agamanya. Iya. Oke Bang, thank you untuk wawancaranya Bang. Say hi dulu kamera Bang. Bye-bye. Halo Kak, boleh perkenalkan Kak? Kakak bersama siapa, dari mana, dan agama Kakak apa? Ya, perkenalkan nama saya Maria, Kak. Agama saya itu Kristen Protestan. Saya dari Asahan. Kakak dari Asahan, Kak. Izin wawancaranya sebentar ya Kak ya. Bagaimana nih pendapat Kakak mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia? Pendapat saya itu cukup baik ya. Cukup baik ya. Kalau dari skala 10 sampai 100, gimana Kak kerukunan antar umat beragama ini? 80 lah. 80, kenapa itu? Ya karena kan masih banyak nih orang-orang yang belum tahu toleransi gitu kan. Oke Kak, terus dalam ajaran Kakak nih sebagai Kristen, gimana nih Kakak mewujudkan kerukunan? Kalau di ajaran saya tuh ya saling mengasihi lah, saling sayang menyayangi gitu kalau di agama saya gitu ya Kak ya. Terus lalu Kak, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis Kak? Cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis itu kalau di saya tuh dengan cara tolong menolong Kak, toleransi antar umat beragama dan saling apa ya? Terbuka lah ya. Iya, terbuka. Oke Kak, terus menurut pendapat Kakak nih, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar umat lain? Jadi Islam ke Kristen tuh gimana Kak? Biar gimana yang harus diwujudkan? Biar bagus ya. Iya, gitu tadi yang saya jawabkan. Kalau bisa tuh saling toleransi lah kalau kita lagi ada ibadah itu yang rakyat, yang umat yang Islam tuh ya toleransi. Nanti sebaliknya kalau mereka lagi sembahyang kita juga toleransi. Oke Kak. Terus yang terakhir nih Kak, untuk pertanyaan terakhir, menurut Kakak nih bagaimana seharusnya
peran pemerintah dalam kerukunan umat beragama ini, Kak? Peran pemerintah seharusnya itu kalau misalnya biar lebih rukun, fasilitas ibadahnya itu kalau Islam ya harus banyak masjid-masjidnya, Kristen juga harus banyak masjid-masjidnya, terus tuh pun juga nggak membeda-bedakan gitu antar umat Beragama lah ya. Iya. Oke, berarti harus sesuai lah. Nggak ya meluk ya terserah gitu. Iya. Oke Kak, thank you ya Kak ya atas jawabannya. Ya. Sehat dulu kamera Kak. Bye-bye. Nah, itu dia tadi pendapat dari cerita luar biasa dari kelima narasumber kita. Dari obrolan tadi, kita bisa belajar kalau perbedaan keyakinan itu bukanlah sebuah batasan, melainkan kekayaan yang bikin kehidupan kita jauh lebih baik. Lebih indah kalau saling menghargai. Semoga hasil wawancara ini bisa memberikan pandangan baru buat kita semua untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di sekitar kita. Aku, Dela Putri Sina, pamit undur diri. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai dan sampai jumpa.